Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joan Gita Sartiwi, jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah Manajemen Pemasaran dari dosen Bu Yesi Septrimadona. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning yang biasa disingkat dengan STP. Yang pertama, saya akan memulainya dengan segmentasi. Segmentasi adalah atau yang biasa disebut dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian atau menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Selanjutnya, pasar terdiri dari para pembeli. Setiap pembeli berbeda dalam satu atau banyak hal, dapat keinginan, sumber daya, alokasi, perilaku maupun praktik-praktik membelinya. Variabel tersebut dapat digunakan atau memisahkan pasar berdasarkan segmentasi. Variabel-variabel yang biasa digunakan di dalam mensegmentasikan pasar yaitu yang pertama yaitu segmentasi geografik. Segmentasi geografik adalah membagi pasar menjadi beberapa unit geografis seperti negara, regional, negara bagian, kota atau kompleks perumahan. Yang kedua yaitu segmentasi geografik. Segmentasi geografik adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, segmentasi psikografik, yaitu membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik, kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian. Selanjutnya yaitu yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku yaitu pengelompokan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mensegmentasikan pasar. Segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat pengelompokan pasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua yaitu accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Yang ketiga yaitu substantiability. Substantiability yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Selanjutnya yaitu prosedur segmentasi pasar. Ada 3 langkah di dalam mensegmentasikan pasar. Yang pertama yaitu tahap survei. Tahap ini adalah periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atau motivasi. Yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuat variabel yang berkorelasi tinggi. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan. Di tahap ini, masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat dari mensegmentasikan pasar. Yang pertama yaitu penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Yang kedua yaitu penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuan terhadap respon pemasaran berbeda-beda. Selanjutnya, penjual atau produsen dapat membentuk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu market targeting atau yang biasa disebut pasar sasaran.
Targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaanlah yang dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Selanjutnya yaitu penentuan target pasar. Menurut Ciptono dan Chandra 2012-154, terdapat 5 alternatif dalam memilih sasaran pasar. Yang pertama yaitu single segment concentration. Di dalam ini perusahaan memilih atau satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangan, misalnya keterbatasan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu market specialization. Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Selanjutnya yaitu product specialization. Dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Selanjutnya yaitu full market coverage. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu bagaimanakah cara penetapan target pasar. Di sini akan saya jelaskan dengan mempertimbangkan pola-pola yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diferensiasi segmen. Bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk setiap segmen yang berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen. Yang kedua yaitu undiferensiasi segmen. Di dalam bidang usaha yang tidak dapat membedakan segmen pasar. Yang ketiga yaitu konsentrat marketing. Konsentrat marketing ini spesifikasi usaha yang maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi dengan melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Yang keempat yaitu market coverage strategy. Di sini strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem membership atau hanya ada di toko sendiri sehingga pembeli dapat memudahkan dengan berjumpanya konsumen dan produsen. Selanjutnya yaitu adanya manfaat marketing. Manfaat marketing di sini adalah manfaat di dalam targeting. Yang pertama yaitu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Yang kedua yaitu memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Yang ketiga yaitu membidik peluang pasar lebih luas. Yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas dan seefisien mungkin. Yang kelima yaitu mengantisipasi persaingan dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dilayani secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positioning. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu positioning? Saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning adalah merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk strategi positioning. Menurut Kotler tahun 2006 menjelaskan terdapat beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Yang pertama yaitu penetapan posisi menurut atribut. Kalau menurut atribut ini, perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik, misalnya ukuran, keamanan, komposisi bahan, pengalaman dalam bidang usaha yang digelutinya. Yang kedua yaitu penentuan posisi menurut manfaat. Di dalam menurut manfaat ini, yaitu bagaimana produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu tertentu, misalnya contohnya yaitu di dalam pasta gigi. Di dalam pasta gigi itu terdapat bagaimana cara mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, dan menjaga kesehatan gusi.
Yang ketiga yaitu penentuan posisi menurut penerapan dan penggunaannya. Nah, di dalam penerapan penggunaan ini dapat diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalnya di dalam pil bodrek. Nah, di sini dijelaskan diposisikan sebagai obat yang diminum tetapi sebelum dimakan. Yang keempat yaitu penentuan posisi menurut pemakai. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Misalnya, saya jelaskan di sini misalnya minuman untuk kesehatan atlet. Nah, terus selanjutnya yaitu penentuan posisi menurut pesaing. Di dalam menurut pesaing ini, misalnya saya contohkan minuman Coca-Cola atau Pepsi. Di sini memposisikan dirinya sebagai generation atau bisa juga diklaim sebagai perbandingan produk langsung dengan pesaing. Selanjutnya yaitu penentuan posisi menurut kategori produk. Nah, di sini saya contohkan permen Kopiko. Permen Kopiko ini permen tetapi di dalamnya ada rasa kopi. Selanjutnya yaitu penentuan posisi menurut harga. Kalau menurut harga ini biasanya perusahaan menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Nah, selanjutnya yaitu yang C. Secara umum, tugas positioning terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi. Yang kedua yaitu memilih keunggulan bersaing yang tepat. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengkomunikasikan secara efektif dan mendivelirkan posisi yang telah terpilih ke pasar. Nah, teman-teman, demikianlah video yang bisa saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.